Hibah kita ugal-ugalan, Pak. Paling tinggi dana hibah provinsi pernah mencapai anggaran 3. berapa? 3 triliun. Kenapa Kang Deddy Mulyadi menghentikan sementara penyaluran dana hibah dari Pemprov Jabar kepada sejumlah yayasan keagamaan? Ini dikarenakan ada persoalan serius dalam penyalurannya. Pertama, potongan dana hibah besar. ITI menyebut bahwa dana yang seharusnya ratusan miliar rupiah seringkali berkurang drastis saat sampai ke tangan pesantren. Ustaz di kampung yang tak punya akses politik, yang tak punya akses ke gubernur, nggak kebagian, Pak, ungkap KDM. Kedua, dana hanya mengalir ke yayasan tertentu. Dana hibah selama ini cenderung hanya diberikan kepada yayasan yang memiliki kedekatan politik atau akses langsung ke pemimpin daerah. Ketiga, pembentukan yayasan fiktif. Lebih parah lagi, KDM menemukan adanya oknum yang nekat membentuk yayasan fiktif demi meraup dana hibah hingga miliaran rupiah. Saya buka aja, Pak, sampai bikin yayasan palsu, Pak, di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov, 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar, makanya saya stop dulu, tegasnya. Dan yang keempat, kiai dan ustadz terjerat kasus hukum. KDM tidak ingin melihat para kiai dan ustadz terseret kasus hukum karena ulah segelintir oknum yang memotong dana. ITI mencontohkan, kiai yang seharusnya menerima 2 miliar rupiah hanya mendapat 15 juta. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga, Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean, Pak. Diriungkeun, anu narima anu ngariungkeun mana balik we macan kedong unggul. Emang saya tahu yang begitu, Pak. Sampai Pak saya bukain, Pak. Bikin yayasan palsu, Pak, di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, yang dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun, Pak. Sudah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin. Semua ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan, Pak, 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti teuing teh nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di DPR. Kang Deddy terima kasih, itu di stop dulu. Kenapa? Dicari orang baru, saya tuh penanganan terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin harus itu, Pak. Kalau nggak motor itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat, bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru, Pak, nggak terverifikasi. Niel yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. KDM juga membantah anggapan bahwa dirinya anti terhadap agama. Menurutnya justru praktik manipulatif dalam penyaluran dana hibah itu sendiri yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bukan saya anti agama, bukan. Justru menurut saya sikap-sikap seperti ini bertentangan sama agama, tegasnya. Ia pun siap menghadapi kritik atas keputusannya. Gubernur lain mungkin nggak berani, kalau saya berani, Pak. Udah nggak ada masalah dicaci maki, dibenci, terserah. Yang penting saya mau merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati beberapa orang itu-itu juga, pungkas Deddy Mulyadi. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut, itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 lembar. Hampir 300 miliar. 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar, Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar, Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narugruk.
Kan saya ingin besar. Kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadapi, saya berani, Pak. Udah nggak ada masalah. Dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar, Pak. Mau saya sebutin? 50, Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, bere tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta. Seneng ya sekarang. Ini saya bukain, Pak. Makanya saya hari ini close dulu saya bilang. Atas dasar permasalahan tersebut, KDM menyatakan tengah menyusun mekanisme baru agar penyaluran dana hibah lebih adil dan tepat sasaran. Ia menginginkan semua proses berbasis data yang valid dan kebutuhan real di lapangan. Saya mau bikin rasionalisasi, saya minta nanti data Kemenak berapa madrasah yang harus dibangun. Yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya. Jelasnya. Pemprov Jabar tetap berkomitmen mendukung pembangunan madrasah asalkan prosesnya transparan dan sesuai prosedur. Nanti dulu saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi. Saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah-sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi maksud saya gitu loh, Pak, harus ada rasional begitu. Ulah rebutan murid. Jangan kejadian rebutan murid. Kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Kalau di situ sudah ada madrasah diniyah ya. Kalau di situ udah madrasah diniyah, sudah madrasah diniyah didorong untuk menjadi bagian sekolah kaltem di situ. Jangan balapan SD di situ. Diurang mah balap, kayak sanawiyah giliran SMP. Ayo madrasah diniyah giliran SD. Pasea guru nage teu akur. Nah ini kita bikin rasionalisasi karena tujuan kita adalah membuat sekolah ini, tujuan kita anak Jawa Barat sekolah minimal SMA atau madrasah aliyah. Nah ini petakan, Pak. Sekarang peta, pokoknya target saya tahun ini anak Jawa Barat yang 100% sekolah SMA. Apapun caranya harus kita lakukan. Kita masih banyak ruang. Kalau duit dicari itu pasti ketemu. Ini untuk pembangunan, rumuskan dari sekarang, dari mulai perubahan. Nanti di Musrenbang Frog tanggal 5 Mei itu harus mulai nampak, Pak. Nanti jadi kita yang membangun, Pak. Nggak ada hibah-hibahan. Kita yang bangun, gitu loh. Jadi Pemprov yang bangun. Jadi misalnya ke Kemenag, terima bangunannya kita serahin. Kunci.